الرحيم ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Sekali-kali tidak. Pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu? Yaitu api azab Allah yang dinyalakan, yang membakar sampai ke hati. Sungguh api itu ditutup rapat atas diri mereka, sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, lagi Maha Agung. Allahumma arhamna bil Quran. Masya Allah, sadaqallahul azim. Terima kasih banyak Rafiq ya tadi namanya ya. Iya. Kemudian ada Aira dengan sari tilawahnya membacakan daripada surah Al-Humazah. Dari bacaan Rafiq tadi Masya Allah bitartil, sederhana namun pas, nggak terlalu lambat, nggak terlalu cepat juga, cuma masih bisa dikurangi sedikit kecepatannya biar kalau tampil seperti ini bisa lebih indah lagi. Contoh misalnya Bismillahirrahmanirrahim wailul likulli humazatil lumazah. Tarik nafas. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Berhenti, tarik nafas lagi. Yahsabu anna malahu akhladah. Berhenti, tarik nafas lagi. Kalla la yunbadanna fil hutamah. Berhenti, tarik nafas lagi. Wa ma adraka mal hutamah. Coba Rafiq kayak gitu, coba Rafiq, coba wailul likulli humazatil lumazah. Coba dihafal aja. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Masya Allah. Jadi bacaan Rafiq ini indah. Terus kalla la yunbadanna fil hutamah. Ya, jadi ada hak fil hutamah. Coba. Fil hutamah. Terus? Wa ma adraka mal hutamah. Terus? Narullahil muqadah allati. Nah, kalau ada lam dengan tasydid jangan sampai kita berlama-lama di sana. Contoh misalnya alladzina, jangan alladzina ya. Contoh innalladzina amanu wa 'amilus shalihat, jangan innalladzina sama tadi itu. Allati ya narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah. Kalau Rafiq tadi dilamain allati, jangan sampai kayak gitu. Terus Rafiq Allati. nah itu masih lama tuh. Allati, jangan allati tattali'u 'alal af'idah. ya. Inna 'alaihim mu'sadah. Ya, muqsadah. Mu'sadah. Terus Fi amadim
ممددة. Masya Allah, tabarakallah. Nah, dari Aira sekarang. Dari Aira tadi bacaannya ataupun bacaannya menjelaskan kepada kita daripada surah Al-Humazah. Ternyata Al-Humazah ini menceritakan tentang seseorang yang senantiasa mengumpat Nabi, mengejek Nabi. Dia selalu mencela baginda Nabi SAW. Lalu Allah turunkan balasannya, wailun likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang senantiasa mengumpat, ya, mencela, merendahkan orang lain. Alladzi jama'a mala wa 'addada. Hobi mereka mengumpulkan harta. Apa hubungannya dengan mencela dengan mengumpulkan harta? Karena biasanya orang yang punya lebih merasa diri lebih baik daripada orang lain, akhirnya dia mengumpat orang lain, mencela orang lain. Maka inilah yang kita hindari juga selama berpuasa, selama bulan suci Ramadan, merendahkan orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala membeberkan dalam surah Al-Humazah ini bahwasanya orang yang hobinya mencela orang lain daripada menghina orang lain, kemudian mereka mengumpulkan harta, dikira harta itu bisa menyelamatkannya, ternyata Allah katakan narullahil muqadah allati tattali'u 'alal afida innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mubaddada. Allah Subhanahu wa taala menyediakan tadi neraka, apa tadi namanya Aira? Neraka hutamah kepada orang-orang yang hobinya mengumpulkan harta, tapi hartanya ini dipakai buat ngejek orang. Mengumpulkan harta tapi tidak dipakai hartanya kendaraan menuju akhirat. Karena kita mesti jadi orang yang punya harta, tapi harta ini adalah harta yang dipegang oleh orang soleh, sehingga penggunaannya juga kepada hal-hal yang membantu diri dan orang lain menjadi lebih soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Rafiq, terima kasih banyak Aira. Insya Allah habis ini masih ada lagi kesini kan ya? Masih mau tampil lagi kan habis ini ya? Oke, Masya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Masya Allah, tabarakallah, ketemu lagi di Islam itu indah. Ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai, karena Allah pasti udah gak sabar kan ya mau belajar banyak sama guru-guru kita sambil kita nemenin sahur. Semangat sahurnya, semangat. Bangun. Karena Islam itu tayangnya lebih awal. Lebih awal. Jam 4.15 selama bulan suci Ramadan. Nah, jadinya kita akan nemenin kalian semua jamaah yang ada di rumah selama sahur ini ya. Dan juga pasti jamaah juga gak sabar dong ngeliat penampilan dari tahfiz cilik yang nanti akan tampil ya. Kalau gitu nih Masya Allah banget. Hari ini aku excited, jamaah juga pastinya excited. Kenapa sih? Karena bulan suci Ramadan. Oh gitu iya, loh. karena berlimpah pahala. Berlimpah pahala, keberkahan semuanya ya. Tapi Kok pakai tapi? katanya ada yang bisa menahan itu semua gitu. Oh iya. Jadi pahalanya ketahan atau bahkan bisa tertolak. Aduh, ngeri banget. Bisa. Aduh, ngeri banget itu. Ya udah deh. Sambil kita nunggu kengerian apa dan solusinya apa. Bisanya yang biasa menangkis itu Ustaz AR. Iya, silat gerak saka. Itu lain lagi. Kita bahas aja tema kita pagi hari ini jamaah yang ada di rumah. Temanya adalah jangan sampai pahala puasa tertahan. Gimana caranya biar tidak tertahan? Apa kira-kira yang menyebabkan tertahan? Untuk yang pertama, cuy. Katanya kalau orang yang bermusuhan, Ustadz Ahmad Ridwan yang jago nangkis. Karena kalau bermusuhan bisa membuat pahala tertahan. Tapi bagaimana kalau misalnya kita udah mau minta maaf, minta dia musuhan, tapi nggak dimaafin juga? Aduh, jadi, bertepuk sebelah tangan. Oh, jadi harus bagaimana Ustadz Ahmad Ridwan? Mohon penjelasannya dong Ustadz. Siap, izin Bang Soni, Ustadz Maulana Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Jadi kalau ada seseorang yang bermusuhan katanya tertahan pahala puasanya. Coba kita tengok di dalam Al-Qur'an, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Allah memerintahkan kita agar menyegerakan. Apa yang disegerakan? Di antaranya adalah untuk meraih ampunan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu bisa didapat dengan seseorang memiliki karakter. Di antara karakternya adalah dia mampu menjaga eksistensi dan stabilitas dia dalam berinfak. Maksudnya semangat dia infak dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Dan juga, ini kata kuncinya. Saat seseorang memberi maaf atau dia meminta maaf. Cuma masalahnya tadi kalau ditanya Bang Soni, bagaimana kalau
orang sudah minta maaf tapi tidak termaafkan. Nah, ini dia, ini dia Mana nih. itu? Nah, Gimana tuh? Ini dia nih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Laisal wasil bil mukafi." Bukanlah orang yang menyambung silaturahim itu yang terus saling berbalas. Misalkan Bang Sony ngunjungin Ustadz Maulana mengunjungi saya, enggak berbalas tuh namanya. Ustadz Maulana mengunjungi Bang Sony. Tetapi yang dimaksud di sini adalah saling kunjung mengunjungi tadi. Yang dimaksud bahwa al-wasil laisa bil mukafi, walakin man idza quti'at rahimahu wasalaha. Kalau dia itu dipotong, diblok, kemudian dipotong tuh jalur tali rahimnya, kemudian dia diblok, diboikot, kagak dimaafin gitu ya. Nah ini dia mencoba untuk terus berbuat baik. Lantas bagaimana kalau dia sudah mencoba untuk berbuat baik dengan meminta maaf, tapi kalau dia tidak termaafkan, coba lakukan koreksi. Apakah masih ada yang tertahan? Minta maaf pernah ngambil barang tapi nggak balikin. Ya Pak, gimana orang mau maafin? Balikin dulu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi orang ini memang sudah dibalikin, masih memendam rasa itu, maka kita terus berdoa kepada Allah untuknya agar dibukakan hatinya. Agar dibukakan hati orang tersebut. Jika juga tidak, ya, maka amruhu ilallah. Urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Rasulullah, yang terbaik yang memulai pertama kali dengan mengucap salam kepada yang bermusuhan tadi. Masya Allah. Begitu Bang Sony. Kalau kita mau minta maaf harus ada tindakan juga atau hal yang harus diganti untuk Harus kesalahan balikin kita dulu, itu gitu ya. harus iya kan raddul mazlamah namanya gitu. Makasih ya Ustaz Siap, Air ya. siap Bang Tapi Sony. kalau keburu wafat sebelum saling memaafkan tuh gimana? Berarti pahalanya ketahan atau semua amalannya ketahan juga? Iya, harus ada namanya proses karena dosa itu ada 3. Ada dosa yang diampuni, Ya. ada dosa yang tidak diampuni, tapi ada satu lagi dosa Apa? yang tidak dibiarkan oleh Allah. Apa? Kalau dosa yang diampuni semua dosa, Ya. tapi ada dosa yang tidak diampuni. Apa? Dosa syirik. Oh. Nah, tapi ada dosa yang tidak dibiarkan oleh Allah, yakni dosa yang berkaitan dengan hamba Allah dengan yang lainnya. Jadi Allah tidak mengampunkan sebelum mendapatkan maaf. Jadi misalkan dia ada kaitannya dengan mengambil barang orang, Ya. kembalikan barang dulu orang, baru minta maaf. Nah, gimana kalau sudah meninggal? Ini yang repot. Ya. Ini yang repot. Makanya kita harus dapat. Makanya kalau ada orang meninggal kan biasa kita berkata, tolong dimaafin, Ya, kalau ada mungkin salahnya, betul. dosanya, kalau ada sangkutannya juga tolong diikhlaskan dan sebagainya. Inilah bagusnya kalau ada apalagi utang piutang loh. Utang piutang, janji dan sebagainya ini harus diselesaikan sebelum wafat. Makasih Ustaz Maulana untuk penjelasannya. Kira-kira jamaah, ayo tebak. Apalagi yang menyebabkan pahala puasa kita tertahan. Nah, kali ini biasanya berhubungan dengan sumpah-sumpah palsu. Waduh. Siapa yang suka sumpah palsu? Jangan sumpah palsu deh, mendingan janji setia aja kalau gitu. Biasanya kalau orang sumpah palsu, Ustaz Syam, kan pakai bawa-bawa nama Allah biar dipercaya. Nah itu dia. Itu gimana? Berkaitan? Wallahi demi Allah. Ya, iya, demi Allah aku nggak gini. Itu berkaitan apa enggak? Atau bisa menahan pahala apa tidak? Mohon penjelasan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Ahmad Ridwan, Ustaz Maulana, Mas Sony serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Selanjutnya ada orang-orang yang mungkin di bulan suci Ramadan ngajinya banyak, puasanya alhamdulillah full, kemudian tarawihnya tiap malam, sedekahnya banyak, subhanallah. Namun ketika dia meninggal dunia dia minta pahala tersebut. Ternyata pahala tersebut dipending dulu sama Allah Subhanahu wa taala, ditunda dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia yang hari ini kita akan membahasnya. Apa saja yang menyebabkannya? Maka kalau tadi sudah dijelaskan oleh guru kita yang pertama, yang kedua, maka termasuk diantaranya orang-orang yang mengatasnamakan Allah untuk urusan pribadinya, alias berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala, atau bisa dikatakan sumpah palsu. Maka orang-orang yang dengan mudah mengumbar sumpahnya, dalam riwayat disebutkan orang yang ketika dia sedang berpuasa
lalu dia berbohong, bersumpah palsu, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan hausnya. Wah, subhanallah. Jadi Allah tidak butuh dengan lapar dan hausmu. Orang-orang yang tahu bahwa berbohong, bersumpah palsu dan mengamalkannya adalah sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, sedangkan dia sedang berpuasa, maka Allah tidak butuh dengan lapar dan hausnya. Artinya ketika dia berpuasa, dia hanya mendapatkan lapar dan haus, menggugurkan pahala puasanya. Maka ditangguhkan nih, ditunda nih, ataupun dipending pahala puasanya. Kapan pahala puasanya bisa didapatkan? Setelah diampuni dosanya. Jadi kalau dia sudah bertaubat, atau kalau orang yang mau bersumpah itu kan ada kafaratnya, ada kifaratnya, ada dendanya. Mungkin dia harus menambah dengan puasa di luar bulan Ramadan, ataupun dia didenda dengan bersedekah, ataupun didenda dia dengan denda-denda yang lainnya. Maka subhanallah, ketika seseorang mengatasnamakan Allah Subhanahu wa taala, apalagi ini mau bulan mau lebaran tuh banyak tuh biasanya tuh ya, jual beli ya kan banyak, serba baru biasanya tuh. Ada ini apa segala macam. Nah, hati-hati dalam jualannya. Kalau dimaksudkan sungguh-sungguh, dan ini bisa jadi dia kehilangan daripada pahala puasanya ketika dia mengatakan, demi Allah benar deh, sumpah deh, modalnya nggak sampai segitu. Ya Allah, jualan sampai nyebut modal kayak gitu. Demi Allah beneran deh. Apalagi nih kalau ada masalah sangkut paut hutang piutang nih. Demi Allah, lu tuh punya hutang sama gue. Demi Allah nggak punya, dua-duanya. Subhanallah. Jadi mengatasnamakan nama Allah Subhanahu wa taala dalam kebohongannya. Bohong aja udah jelas dosa. Bohong aja udah hilang pahala puasanya. Apalagi ditambah mengatasnamakan Allah, alias yang kita bahas hari ini adalah sumpah palsunya, mengatasnamakan Allah, maka dia termasuk orang yang tertunda ataupun terpending ditangguhkan pahala puasanya. Wallahu taala alam. Biar nggak terpending harus tobat dulu. Tobat dulu. Ya. Setelah tobat ya dikasih. Dikasih, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam ya. Siap. Jamaah pasti nggak sabar kan nunggu penampilan dari Rafiq sama Aira kan. Tahan sebentar lagi, nggak lama kok. Abis ini ya, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan